Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta seminar yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat bagus ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul Structuration of Pesantren Deradicalization of Rabithah Ma'ahid Islamiyah, atau strukturasi deradikalisasi pesantren oleh Rabithah Ma'ahid Islamiyah. Artikel ini sebetulnya hasil penelitian yang telah dilakukan oleh saya sendiri, Muhammad Misbah, dan sebagai ketua peneliti, dan anggota peneliti adalah Dr. Elia Munfaridah. Penelitian ini kemudian dilatar belakangi bahwa prevalensi kekerasan atas nama agama itu muncul dan semakin meningkat setiap tahun, termasuk radikalisme, dan penyebarannya itu tidak melihat tempat, bahkan masuk kepada institusi pendidikan formal maupun non formal, termasuk diantaranya adalah di pesantren. Dari sinilah kemudian ada satu tindakan preventif yang dilakukan oleh Rabithah Ma'ahid Islamiyah Kabupaten Tegal untuk melakukan adanya pembinaan dan pengawasan pendidikan yang ada di lingkungan pesantren. Di antaranya melakukan deradikalisasi pesantren untuk mencegah dan mengatasi radikalisme yang ada di pesantren, khususnya di Kabupaten Tegal. Dari sinilah kemudian peneliti berupaya untuk mengungkap strukturalisasi praktik deradikalisasi pesantren yang telah dilakukan oleh Rabithah Ma'ahid Islamiyah. Metode penelitiannya adalah penelitian jenisnya adalah field research yang dengan pendekatan sosiologis dengan teknik pengumpulan data, purposive sampling, kemudian triangulasi sumber data, waktu, dan termasuk juga ruangnya. Pada analisis data kita mencoba untuk menggunakan teori yang digunakan oleh Anthony Giddens, yaitu teori strukturalisasi, dengan ada 3 struktur dalam tindakan sosial, yaitu signifikasi, kemudian dominasi, dan legitimasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa ada 3 struktur yang membentuk praktek deradikalisasi pesantren, yang meliputi pertama adalah struktur signifikansi. Struktur signifikansi ini memiliki modalitas skema interpretatif berupa prinsip dasar RMI, yaitu tatawur, tawasud, i'tidal, tawazun, dan tasamuh, serta yang banyak digunakan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan asas pesantren yang dibuat oleh NU itu juga menjadi dasar, yaitu pengajaran kitab turas berpegang pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945, Proteksi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dengan modalitas ini, RMI memaknai radikalisme sebagai secara ideologis dan pernormatif yang sekaligus menjadi acuan untuk mengkonstruksi praktek deradikalisasinya. Dengan skema interpretatif radikalisme ini, RMI merumuskan praktek deradikalisasi dengan beberapa cara. Yang pertama adalah pengetahuan dan penanaman doktrin aswaja dalam kognisi dan kesadaran para santri secara amaliyah jam'iyah. Jadi tidak hanya sekedar amaliyah tok, tapi jam'iyah pun digagas. Hal ini dilakukan sebagai filter terhadap pengaruh radikalisme yang mungkin didapatkan baik ketika anak-anak masih ada di pondok maupun setelah keluar dari pesantren. Yang kedua, dibentuknya komisariat IPPNU di pesantren. Nah, ini untuk memaksimalkan mainstreaming pengajaran dan pengamalan aswaja di pondok pesantren. Yang ketiga adalah mewajibkan siswa kelas 12 tingkat menengah untuk mengikuti PKPNU khusus untuk yang ada di pesantren. Sementara yang kedua adalah struktur dominasi, ya, dan ini ada fasilitas politik yang digunakan karena ada legalitas dari Kemenak untuk memberikan kesempatan atau izin kepada RMI untuk ketika ada pesantren yang terindikasi radikal maka tidak diberikan izin operasional, dan ini akan berakibat pada tercabutnya hak-hak pesantren di kemudian hari. Kemudian ada fasilitasi kultural RMI yang kemudian ada pesantren yang berjajar, tetapi ketika akidahnya tetap Ahlussunnah, bahwa itu bukanlah satu hal yang hanya diukur dari bersadar, itu kemudian dikatakan radikal. Kemudian yang terakhir adalah struktur legitimasi, di mana legitimasi ini kemudian modal norma yang dibuat sesuai dengan kurikulum pesantren
Jadi kurikulum yang dibuat harus berdasarkan prinsip tatawur, tawasud, i'tidal, tawasun, tamasuh, amar ma'ruf dan lain sebagainya. Itulah beberapa hal yang menjadi temuan pada penelitian kali ini. Mudah-mudahan akan bisa menjadi penelitian-penelitian berikutnya untuk dikembangkan di kemudian hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.